Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Pagi Pak Indah. Ibu sehat? Alhamdulillah. Mohon maaf saya mengganggu waktunya sebentar Ibu ya. Di pagi hari ini saya akan mewawancara Ibu. Di sini ada 8 pertanyaan di guru penggerak Ibu ya. Saya harap Ibu bisa menjawabnya untuk hari ini. Di sini pertanyaan yang pertama yaitu, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya. Intinya mungkin kita harus tahu dulu dilema etika itu seperti apa ya. Dilema etika itu situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih antara dua hal yang benar. Iya. Memang ada beberapa cara yang saya lakukan, yaitu mengidentifikasi masalah terlebih dahulu, kemudian mencari informasi ke beberapa sumber informasi yang dapat dipercaya, sehingga permasalahannya kita bisa menyimpulkan termasuk kategori mana permasalahan tersebut. Kemudian mempertimbangkan opsi yang terbaik yang akan kita pilih untuk menyelesaikan masalah tersebut. Itu mungkin. Iya Ibu, terima kasih. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan kedua ya Bu. Selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, untuk menentukan keputusan itu biasanya saya meminta pendapat dulu dari para wakasek, bagaimana beberapa wakasek terkait yang bisa memberikan pendapat. Selain itu juga kita menerapkan kode etik instansi, yaitu apa yang harus kita tentukan, apa yang harus kita lakukan tergantung permasalahannya. Yang jelas tidak merugikan siapapun gitu. Kalau misalnya di sekolah ini ada kasus siswa misalkan, nah itu selain kita berembuk bagaimana menyelesaikannya, saya tentu menentukan keputusan apa yang harus dijalankan. Itu mungkin Pak Yuda. Ya, terima kasih Bu. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga Ibu ya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Langkah-langkahnya ada 9 langkah yang ditempuh. Ya. Yang pertama itu mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Jadi mengenali sejauh mana nilai-nilai yang telah bukan dilanggar ya, yang bertentangan dengan etika yang ada di sekolah ini. Yang kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Yang ketiga, menyimpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. Jadi melihat fakta-fakta yang terjadi seperti apa. Kemudian juga yang ketiga ya tadi, menguji bagaimana apa yang kita asumsikan itu benar atau tidak. Kemudian melihat situasi dari sekeliling bahwa hal ini benar atau tidak. Kemudian kita melakukan prinsip bahwa yang kita lakukan itu tidak merugikan siapapun. Selain juga menginvestigasi permasalahan yang ada. Yang selanjutnya adalah melihat keputusan dan merefleksikannya, hasil keputusan tersebut. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang keempat ya Bu ya. Hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Itu saya kira yang pertama adalah kita berembuk dengan para wakasek. Insya Allah para wakasek itu
sudah pengalaman di sekolah, sudah mengenali situasi di sekolah, sehingga kenapa saya memberikan acuan atau minta arahan dari para wakasek. Setelah itu juga selain minta informasi dari para wakasek, juga dari beberapa orang yang terkait tentang masalah tersebut, sehingga ketika mengambil keputusan tidak diambil serta-merta hasil keputusan sendiri. Itu mungkin Pak Yuda. Ya, baik Bu. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang kelima, Ibu ya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang merupakan tantangan, Ya. Ya mungkin karena ada perbedaan pendapat itu, sehingga kita melakukan keputusan itu harus serta merta ada dialog. Dialog bukan hanya dari satu pihak tapi juga dengan yang lainnya. Itu mungkin untuk tantangannya. Jadi ada perbedaan pendapat. Ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah Anda memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Untuk menentukan keputusan itu tergantung pada dilema etika yang bagaimana yang kita temukan. Apabila hal itu memerlukan keputusan segera, maka itu diambil segera pada saat itu. Tetapi apabila perlu pengkajian terlebih dahulu, maka ditentukan jadwal tertentu. Selain itu juga dalam mengambil keputusan kami tidak hanya meminta pendapat dari para wakasek, juga kami berkolaborasi dengan beberapa instansi sehingga apa yang diputuskan itu tidak serta-merta bisa merugikan salah satu pihak. Begitu. Kemudian kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Seseorang. Iya. Kalau seseorang saya pikir tidak, karena setiap kasus itu bisa berbeda-beda penanganannya. Ada yang harus saya putuskan sendiri, ada yang harus meminta pendapat dari beberapa pihak. Jadi tidak serta-merta memilih salah satu orang dalam mengambil keputusan itu. Semua juga berdasarkan musyawarah, atau apabila perlu sekali itu diputuskan oleh sendiri, ya bisa saja sendiri, tergantung bagaimana permasalahannya. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Kita ke pertanyaan yang terakhir. Ini pertanyaannya yaitu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Dilema etika ataupun bujukan moral yang akan kita temui dimanapun, maka kita harus berupaya untuk menyelesaikannya tanpa merugikan salah satu pihak. Jadi bagaimanapun permasalahan itu selalu ada, dan apapun yang kita putuskan itu jangan sampai merugikan salah satu pihak.
kita sebagai satu instansi harus memiliki integritas, tetapi di sisi lain kita juga harus memikirkan siapa yang diputuskan dan bagaimana efeknya. Bukan hanya di guru, bukan hanya di siswa, tapi lingkungan kita semua. Artinya apabila dilema etika itu bisa diselesaikan dengan baik, maka kondusivitas sekolah akan terjamin. Itu mungkin Pak Yuna. Ya, baik Ibu, ini mungkin yang akan saya tanyakan sudah beres Ibu ya. Saya ucapkan terima kasih, mohon maaf mengganggu waktunya. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak di pagi hari yang cerah ini. Mungkin cukup sekian Ibu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk selanjutnya ini ada 4 paradigma pengambilan keputusan, kemudian ada 3 prinsip pengambilan keputusan, dan juga ada 9 langkah kemudian pengambilan keputusan. Nah, dari yang pertama 4 paradigma. Ini kalau saya sendiri Ibu ya, saya memilih rasa keadilan lawan rasa kasihan. Nah kalau Ibu dari 4 paradigma ini memilih yang mana Bu? Kalau untuk Ibu sendiri? Ya, Ibu juga lebih memilih rasa keadilan lawan kasihan. Ya. Artinya begini, ketika terjadi suatu kasus di mana anak itu perlu perlindungan, artinya begini, anak itu melakukan pelanggaran itu karena ada sebab. Iya. Karena sebab itulah maka anak itu melakukan pelanggaran. Nah, setelah kita telusuri, ternyata sebab yang menyebabkan itu bisa kita minimalisir, yaitu dengan melakukan semacam misalnya jika ada bantuan dari salah satu pihak di sekolah, maka akan terminimalisir masalah tersebut. Nah, dalam hal ini ketika kita melakukan pengambilan keputusan, memang tidak ke setiap orang hal itu diberlakukan. Seperti contoh misalnya anak itu tidak bisa ke sekolah. Karena apa? Karena membantu orang tuanya, karena di rumahnya orang tuanya tidak berdaya lah, maksudnya memang butuh bantuan anak gitu. Tapi di sisi lain anak itu harus sekolah, harus tetap sekolah. Maka bagaimana solusinya agar anak itu tetap sekolah tapi membantu orang tua pun masih tetap bisa dilakukan? Maka kita bisa mengambil memberikan salah satu solusi bagaimana cara mengatasi agar permasalahan anak itu bisa terselesaikan. Tapi di sisi lain kita juga tentu tidak semata-mata memberikan bantuan kepada anak itu, sementara anak yang lain juga sama memerlukan bantuan. Nah, bukan artinya kita tidak berkeadilan dalam hal itu, tapi lebih mengutamakan mana yang lebih prioritas. Jadi kita lebih mengutamakan yang harus segera diselesaikan, maka itulah yang harus diputuskan. Artinya bukan karena rasa kasihan, tapi kita memang ada peluang untuk bisa melakukan semacam bantuan. Kita lanjut ke yang 3 prinsip pengambilan keputusan Ibu ya. Di sini ada 3 prinsip pengambilan keputusan. Untuk saya sendiri, saya memilih prinsip berpikir berbasis rasa peduli. Kalau Ibu sendiri, Ibu memilih yang mana Ibu dari ketiga prinsip pengambilan keputusan ini? Ya, memang kalau prinsip pengambilan keputusan itu tergantung kasusnya ya, tergantung
bagaimana permasalahan yang dihadapi itu. Ada kadang-kadang kita harus melakukan rasa peduli, kadang-kadang harus berbasis peraturan. Hanya kalau pihak sekolah itu akan lebih ke berbasis peraturan, lebih berbasis peraturan, tapi bukan hanya kita mengambil keputusan berbasis peraturan, dilihat juga latar belakangnya. Kalau memang misalnya latar belakang orang tersebut itu harus ada campur tangan bahwa kita itu harus peduli kepada mereka, ya pasti mengutamakan peduli juga. Artinya dalam prinsip ini bisa dipakai ketiga-tiganya, berbasis akhir juga iya, tergantung situasi bagaimana permasalahan itu terjadi gitu. Ya. Baik, kita yang selanjutnya Ibu ya. Untuk yang 9 langkah pengambilan keputusan, di sini saya mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi tertentu. Nah, jika Ibu ini dari 9 langkah, Ibu akan memilih yang mana karena ini lumayan banyak Bu. Ya, karena di sekolah itu permasalahannya itu kompleks, tidak hanya satu permasalahan yang kita hadapi, maka lebih cenderung kepada mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi tersebut. Jadi setiap permasalahan itu dilihat dulu bagaimana fakta-fakta yang terjadinya, sehingga kita bisa mengambil keputusan sesuai dengan fakta yang ditemukan. Seperti misalnya kejadian tawuran contohnya ya, meskipun memang sempat terjadi anak itu ditemukan oleh guru akan berniat untuk tawuran, karena kita antisipasi jangan sampai terjadi tawuran itu, maka bagaimana caranya membuat efek jerah terhadap anak tersebut, itu tentu kan harus ada beberapa fakta yang harus kita kumpulkan. Jadi apa saja sehingga kita bisa memberikan perlakuan kepada anak-anak tersebut, memberikan tindakan kepada anak-anak tersebut agar mereka memiliki bahwa oh ini itu tidak benar gitu, dan ini jangan dilakukan. Maka dari itu selain kami memberikan pembimbingan, juga kami melakukan kerjasama dengan pihak lain agar bisa melakukan pembimbingan tersebut, sehingga dengan adanya kerjasama tersebut, selain siswa juga lebih mengerti, dan mereka juga bukan karena takut gitu ya dengan peraturan itu, tapi mereka menyadari bahwa hal itu adalah hal yang salah, yang tidak boleh dilakukan. Nah, jadi lebih cenderung kepada mengumpulkan fakta-fakta yang ada di lapangan, kemudian bagaimana kita penyelesaiannya begitu. Baik Bu, terima kasih dari 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah kemudian. Cukup sekian Bu ya. Untuk hari ini saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum, selamat siang Bu Dita. Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ibu, sehat? Alhamdulillah baik Pak Yudan. Terima kasih sudah berkenan untuk diwawancara ya Ibu. Ini terkait tugas saya sebagai guru penggerak, ingin mewawancarai Ibu. Boleh kan Bu ya? Boleh. Di sini saya memiliki 8 pertanyaan Ibu yang ingin saya ajukan. Nah, pertanyaan yang pertama di sini, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Baik. Selama saya menjadi kepala sekolah, memang selalu ada saja masalah-masalah yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral. Nah, saat ada masalah itu ya, saya teliti dulu. Ini masalahnya apakah sebenarnya bagus di satu sisi, kemudian bagus di sisi lain. Dua-duanya bagus. Kalau dua-duanya bagus itu berarti kan dilema etika namanya itu. Nah, jika satunya bagus,
di satu pihak dan pihak lainnya kurang bagus, nah itu lebih mudah. Itu namanya rujukan moral. Itu menurut saya begitu. Ya. Kemudian di sini Bu yang pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Baik, jika ada masalah, apalagi kalau saya utamanya saya ditempatkan di sebuah sekolah baru, gitu ya, ada dua-duanya benar, dua-duanya bagus, dua pihak yang sama-sama bagus, itu saya akan susah untuk menentukan apakah saya pilih A atau pilih B. Hal yang saya lakukan adalah mencari data dulu, mencari data sebaik-baiknya. Apalagi kalau saya masih pertama ditempatkan di sebuah sekolah itu kurang dari 1 tahun gitu ya, saya belum mengetahui latar belakangnya secara detail. Maka hal yang saya lakukan adalah pertama, kalau sama-sama bagus tuh ya, cari tahu dulu dengan orang-orang yang ada di sana, mencari data, itu yang kita lakukan. Bagaimana background kalau kita melakukan A, dan bagaimana background positif negatifnya kalau kita melakukan B. Jadi cari data dulu. Ya, data dulu Bu ya yang mencarinya. Ya. Nah yang berikutnya Ibu, pertanyaan yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Anda lakukan selama ini? Ya, selama ini kalau membuat sebuah keputusan, jika itu keputusannya bukan sebuah dilema, tentu saya putuskan sendiri. Tetapi jika membuat sebuah dilema, ragu-ragu untuk menentukan, maka saya akan bekerja sama dengan beberapa pihak, utamanya stakeholder. Misalnya ya, kalau itu ada hubungannya dengan guru yang lain, misalnya ya, keputusan itu akan membuat orang lain misalkan akan berbeda pandangan terhadap kita, maka saya akan membawa tim saya di sekolah. Itu kan kepala sekolah punya tim, wakil kepala sekolahnya, ajak ngariung dulu, ngobrol, kira-kira bagaimana ya enaknya A atau B. Nah itu dengan stakeholder sekolah. Kalau misalkan itu menyangkut sebuah masyarakat, maka yang saya libatkan juga komite sekolah atau tokoh-tokoh yang ada di dalam masyarakat, biar saya mengetahui datanya lebih detail lagi gitu. Kalau sederhana tentang masalah sekolah, siswa itu lebih memudah, maka yang saya libatkan hanya forum yang ada di sekolah saja. Tetapi kalau misalkan menyangkut masyarakat, maka komite sekolah dan tokoh masyarakat itu akan saya libatkan di dalam penentu keputusan saya. Memang keputusan ada di saya, tetapi mereka akan saya ajak ngobrol. Kemudian kita kembalikan juga kepada aturan, sesuai aturannya bagaimana. Jadi kalau pendapat masyarakat, Bu lebih bagus A, saya cek lagi aturan di pemerintahan bagaimana, boleh nggak menentukan A itu, juknisnya gitu ya. Oh yang ini boleh, berarti kita laksanakan. Ketiga juga kita kan punya kode etik, guru itu punya kode etik. Bertentangan nggak hasil keputusan saya itu dengan kode etik. Kalau itu bertentangan, saya tarik lagi. Sepertinya akan bagus kalau saya pilih hal yang lain. Jadi selain mencari pandangan, data-data dari masyarakat, dari sekolah, juga saya kembalikan lagi ke aturan, ke juknis, kemudian saya kembalikan lagi ke kode etiknya harus bagaimana, pakai hati juga, pakai intuisi kepala sekolah juga, gitu. Iya. Kemudian di sini pertanyaan yang keempat, Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, yang saya anggap sangat tepat gitu dan saya rasa nyaman itu adalah strategi dengan pendekatan personal. Jadi kita kan harus memilih ya, misalkan apakah memilih pendapat guru yang banyak tapi kurang bagus, misalkan banyak tapi bagus, ini yang sedikit bagus juga, itu kita pakai pendekatan juga, pendekatan tertentu secara personal. Jadi ya misalkan A dan B, saya akan menentukan bahwa A itu lebih bagus, padahal B sebenarnya bagus juga, tapi saya kan harus membuat orang yang B itu mau mengikuti keputusan A, begitu kan ya. Maka akan saya dekati secara personal, diajak ngobrol, kemudian kita juga bisa menggunakan juga chain agent.
Jadi orang-orang yang kita percaya yang menjadi tokoh di sekolah itu atau guru-guru yang menjadi panutan oleh teman-temannya itu kita ajak ngobrol. Coba dong deketin kelompok B bahwa mereka itu punya pendapat bagus. Tetapi sekarang ini saatnya kita ikut pendapat A karena akan lebih misalnya akan lebih menguntungkan buat seluruh guru begitu. Kita bujuk B ini agar mau mengikuti A. Oleh karena itu bisa pendekatan personal, kemudian kita pakai agent-agent di sekolah itu ya, guru-guru yang bisa menjadi panutan, guru-guru yang bisa membawa teman-temannya, itu bisa juga. Kemudian musyawarah. Nah, itu pendekatan seperti itu. Jadi bukan pendekatan yang keras tetapi persuasif lah. Ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya Ibu di sini, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya. Tantangan untuk sebuah perubahan itu selalu ada. Tantangan pada sebuah keputusan itu selalu ada. Pasti ada. Tapi kita harus yakin bahwa meskipun kita memberikan pendapat yang tidak sesuai bagi sebagian orang, ya, tantangannya itu pasti kan mereka mengeluh, kemudian kurang semangat, kurang motivasi kelompok tertentu ya. Misalkan ada dua hal yang sama-sama bagus, kemudian saya memilih yang A gitu setelah saya putuskan, yang B ini pasti awalnya mengeluh, tidak semangat dan sebagainya. Itu tantangan-tantangan yang selalu dihadapi kepala sekolah begitu. Kalau tidak diturutin kadang-kadang kepala sekolah guru-guru itu berbeda itu ya. Nah, itu yang sikap dari mereka itu yang membuat kita harus kuat begitu. Oke, yang selanjutnya di sini Ibu, apakah Anda memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Baik, saya lihat dulu kasusnya. Kalau kasusnya itu ringan, mungkin saya selesaikan segera saat itu juga gitu ya. Kalau kasusnya ringan dan tidak perlu data yang banyak. Tetapi jika kasusnya itu membutuhkan pemikiran tertentu, kemudian perlu ngobrol dulu dengan beberapa pihak begitu ya untuk memutuskan, sebenarnya saya tidak punya jadwal tertentu, tetapi saya menjadwalkan diri. Ya udahlah, mungkin saya berpikir selama 3 hari karena saya harus bertemu dengan A, bertemu dengan B, bertemu dengan Bapak Kabid misalnya begitu, atau tokoh masyarakat membutuhkan waktu 3 hari. Oleh karena itu saya menjadwalkan sesuai dengan proporsi berat tidaknya sebuah masalah. Oke, pertanyaan yang selanjutnya Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Baik. Menurut saya yang membantu, faktor-faktor yang membantu dalam saya menyelesaikan dilema etika itu adalah pertama, kita harus tahu aturan. Kepala sekolah itu harus tahu aturan. Boleh enggak itu kebijakan A itu dikeluarkan? Boleh enggak kalau guru minta kebijakan B, kemudian kepala sekolah itu membolehkan? Jadi kepala sekolah harus tahu aturan dulu. Juknis, juklak, juknis dari pemerintah yang terbaru atau tentang keuangan, masalah keuangan, tentang tata kelola bos yang terbaru, kemudian aturan-aturan yang terbaru itu kepala sekolah harus tahu sehingga semua keputusannya itu tidak melanggar aturan yang berlaku. Itu yang pertama. Yang kedua, jika masalahnya itu memang harus melibatkan orang banyak, libatkan mereka. Semakin banyak orang-orang yang memberikan masukan, tetapi secara proporsional itu akan semakin bagus. Jangan semuanya diselesaikan sendiri. Ah, ya udah, masalah begini bagaimana saya aja. Nah, itu yang kurang bagus menurut saya. Jadi pertama kepala sekolah harus tahu aturan yang terbaru, kemudian bekerja sama dengan tim yang solid. Oke, pertanyaan yang selanjutnya, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Ya, pembelajaran yang penting sebagai manusia, seperti yang saya katakan tadi dari awal, bahwa manusia itu tidak akan luput dari sebuah tantangan dan ujian dalam hidup. Asalkan kita yakin kita benar, maka kita pasti bisa membuat sebuah solusi. Jadi dengan berusaha ya,
interpersonal yang bagus, kepribadian yang bagus, kemudian mempelajari hal-hal yang baru, bekerja sama dengan orang lain. Nah, itu yang kita nantinya bisa menjadi bekal untuk menyelesaikan masalah-masalah. Jadi jangan takut dengan tantangan dan masalah, karena dilema itu selalu ada. Yang penting kita harus semangat dan tahu aturannya harus bagaimana, begitu. Baik Ibu, terima kasih. Mungkin penjelasannya sangat luar biasa sekali dan sangat banyak manfaatnya sekali bagi saya. Ibu sehat-sehat terus ya Bu ya. Sama-sama. Terima kasih, saya sudah menyita waktunya Ibu.